Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarno Bisa Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Matematika Dasar 2. Untuk dosen pengampunya yaitu Bu Anggi Sri Murdianti Sukamto, STMT. Baiklah, kita mulai. Untuk materinya adalah turunan. Di sini untuk pengertian turunan yaitu adalah sebagai derivatif suatu pengukuran kepada fungsi yang berubah seiring perubahan nilai inputnya. Secara umum, turunan akan menyatakan bagaimanakah sebuah besaran berubah akibat adanya perubahan besaran lainnya. Sebagai contoh, yaitu turunan dari posisi suatu benda yang kemudian bergerak terhadap waktu, merupakan kecepatan sesaat oleh objek tersebut. Turunan ini juga merupakan dua fungsi yang penting yang ada di dalam kalkulus atau matematika dasar 2 ini. Nantinya kita akan mengenal simbol-simbol pada turunan, yaitu y-aksen merupakan simbol untuk turunan pertama, dan seterusnya. Kemudian, untuk pengertian turunan fungsi, seperti yang kita telah ketahui, bahwa fungsi disebut juga dengan diferensial, merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f menjadi fungsi f-aksen yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Konsep turunan fungsi sebagai bagian utama dari materi kalkulus dipikirkan pada waktu yang bersamaan oleh seorang ilmuwan ahli matematika sekaligus fisika berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727, serta oleh seorang ahli matematika berbangsa Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Turunan atau diferensial ini dipakai sebagai sebuah alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dijumpai di dalam bidang geometri dan mekanika. Konsep ini secara universal atau menyeluruh banyak sekali dimanfaatkan dalam berbagai bidang keilmuan. Sebut saja dalam bidang ekonomi yang dipakai guna menghitung biaya total atau total penerimaan. Baik, selanjutnya adalah turunan dasar. Jadi pada turunan ini ada beberapa aturan dalam fungsi turunan. Yang pertama, f(x) atau fungsi x akan menjadi f-aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika f(x) sama dengan x, maka f-aksen x sama dengan 1. Kemudian, aturan pangkat juga berlaku jika f-aksen sama dengan x pangkat n, maka f-aksen x sama dengan n x pangkat n kurang 1. Kemudian, untuk aturan kelipatan konstanta berlaku jika kf x sama dengan k f-aksen x. Selanjutnya, untuk turunan jumlah, selisih hasil kali serta hasil bagi dua fungsi sebagai berikut. F tambah g x sama dengan f-aksen x ditambah g aksen x. Dan juga untuk f kurang g aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x. Pada perkaliannya, f dikali g aksen x sama dengan f aksen x dikali g x tambah g aksen x dikali fx. Pada pembagian, f dibagi g aksen x sama dengan gx dikali f-aksen x dikurang fx dikali g aksen x dibagi g x pangkat 2. Kemudian untuk rumus dasar pada turunan fungsi yaitu adalah fx sama dengan ux ditambah atau dikurang fx sama menjadi f aksen x sama dengan u aksen x tambah atau kurang f aksen x. Kemudian fx sama dengan
Ux dikali Fx menjadi F aksen X sama dengan U aksen X dikali Fx ditambah Ux dikali F aksen X. Untuk kemudian Fx sama dengan Ux dibagi Fx menjadi F aksen X sama dengan U aksen dikali F dikurang U dikali F aksen dibagi F pangkat 2. Kemudian Fx sama dengan U pangkat N menjadi F aksen X sama dengan N dikali U pangkat N minus 1 dikali U aksen. Mari kita pada contoh soal. Soal yang pertama, yaitu tentukan turunan dari Fx sama dengan X akar X. Mari kita menjawab. Fx sama dengan X akar X, kemudian kita turunkan, kita rubah bentuk akarnya menjadi X dikali X pangkat 1 per 2. Jadilah dia menjadi X pangkat 1 per 2 atau X pangkat setengah. Kemudian kita turunkan menjadi F aksen X sama dengan 3 per 2 X pangkat 3 per 2 minus 1. Di sini kita menggunakan rumus turunan yang tadi yang telah kita bahas. Kemudian 3 per 2 X pangkat setengah, untuk hasil akhirnya adalah 3 per 2 akar X. Oke, untuk contoh soal yang kedua, yaitu turunan dari Fx sama dengan 2x tambah 3 dikali x pangkat 2 tambah 2. Jawab, kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Ini pada konsep perkalian Ux kali Fx. Kita mencari U-nya dulu. 2x tambah 3 kita rubah menjadi U aksen sama dengan 2. Kemudian V-nya sama dengan x pangkat 2 tambah 2. Kita rubah jadi F aksen dulu menjadi 2x. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali F aksen. Jadilah 2 dikali X pangkat 2 tambah 2 ditambah 2x tambah 3 dikali 2x. Dan hasilnya 6x pangkat 2 tambah 6x ditambah 4. Ini hasil akhirnya. Oke, untuk contoh soal yang ketiga adalah apabila Fx sama dengan x2 minus 1 per x tambah 1, maka F aksennya berapa? Oke. Jadi Fx kita turunkan, kita rubah bentuknya dahulu. X pangkat 2 dikurang setengah 1 per X tambah 1. Hasilnya menjadi X pangkat 2 minus X pangkat min 1 ditambah 1. Kita turunkan menjadi Fx F aksen X sama dengan 2X dikurang negatif 1 X negatif 1 dikurang 1. Hasil akhirnya adalah 2X ditambah X pangkat min 2. Oke, untuk contoh soal yang keempat adalah turunan fungsi pertama dari Fx sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 min 1. Yaitu Fx sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 min 1. Kita rubah bentuknya menjadi 4 dikali 2x pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Kemudian kita turunkan menjadi F aksen X sama dengan setengah dikali 4 dikali 2 X pangkat 3 min 1 pangkat min setengah dikali 6 X2. Angka ini kita dapat dari rumus yang telah kita pelajari tadi.
Lanjut. Kemudian f aksen X sama dengan setengah dikali 4 2x pangkat 3 min 1 pangkat negatif setengah dikali 6x pangkat 2. Oke, 2x 2 karena 2 ini di luar dalam kurung dan 6x pangkat 2 juga, jadi dikalikan menjadi 12x pangkat 2 2x pangkat 3 min 1 pangkat min setengah. Kemudian kita rubah lagi menjadi 12x pangkat 2 per 2x pangkat 3 min 1 pangkat setengah. Kemudian hasil akhirnya adalah 12x pangkat 2 per akar 2x pangkat 3 minus 1. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, baiklah. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.